Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita mendengar tentang kisah orang-orang soleh terdahulu setelah mereka menghadapi kematian, yakni setelah kewafatan daripada orang-orang soleh itu? Pernahkah kita mendengar tentang riwayat yang menceritakan kejadian apa yang menimpa mereka? Apakah kebaikan ataukah keburukan? Sehingga dengan mengetahui cerita-cerita yang dituliskan oleh para ulama-ulama di dalam kitab-kitab mereka, kita akan menimbulkan keyakinan di dalam hati kita bahwa benar tidak sama antara orang yang baik ketika di dunia dan orang-orang yang senantiasa berbuat buruk. Sebab di dalam banyak kejadian, di antara orang-orang fasik, bahkan di antara orang-orang murtad, yang menjadi sebab murtadnya orang dari zaman ke zaman itu adalah ketika mereka merasa bahwa sama saja antara orang baik dan orang buruk, sama saja yang akan dialami oleh orang-orang yang baik ketika di dunia dan orang-orang yang berbuat buruk ketika di dunia. Maka Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitabnya yang sangat masyhur, yakni di dalam kitab Minhajul Abidin, yakni kitab yang menjadi pegangan para penuntut ilmu sampai kepada pegangan di antara para kiai yang menjadi guru pembimbing atas orang-orang yang mencari jalan kebenaran. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin menuliskan sekian banyak kisah tentang kejadian-kejadian yang terjadi setelah wafatnya orang-orang terdahulu, baik setelah wafatnya orang yang fujur, orang yang suka berbuat keburukan di dunia, yakni orang yang gandrung dengan kemaksiatan, tidak bertaubat kepada Allah, lalu kemudian mati, dan kisah antara orang-orang yang baik yang setelah mereka wafat. Maka apa kisah yang ada itu? Mari kita perhatikan bersama. Salah satu kisah yang dikisahkan oleh Imam Al-Ghazali adalah kisah ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat. Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah salah satu imam yang sampai pada derajat mujtahid. Hanya saja tulisan-tulisan ataupun makalah-makalah yang beliau fatwakan pada zaman dahulu itu tidak tercatat di dalam kitab-kitab, sebab para muridnya kemungkinan tidak mencatat, sehingga kita tidak bisa mewarisi apa yang menjadi fatwa-fatwa ataupun metode daripada fatwa daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi telah diketahui bahwa Imam Sufyan Ats-Tsauri ini adalah seorang ulama besar yang telah mencapai sampai pada derajat mujtahid sebagaimana para imam-imam terdahulu seperti Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin bahwa telah sampai kepada beliau riwayat daripada orang yang bisa dipercaya. Ketika para ulama menyatakan riwayat dari orang yang terpercaya, maka kita bisa memastikan dan meyakini kebenaran akan riwayat tersebut. Beliau menceritakan tidak lama setelah wafatnya Abu Abdullah itu adalah panggilan bagi Imam Sufyan Ats-Tsauri. Setelah Imam Sufyan Ats-Tsauri ini wafat, maka ada salah seorang di antara muridnya itu yang bermimpi. Di dalam mimpinya itu orang tersebut berjumpa dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Lalu orang tersebut bertanya kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, karena di dalam mimpinya itu beliau memang betul-betul seperti nyata berjumpa dengan sang imam. Maka ditanyakan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai Abu Abdullah, bagaimanakah keadaanmu? Apa yang diperbuat oleh Tuhanmu kepadamu?"
Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri pada saat itu menjawab pertanyaan orang tersebut dengan bersyair. Jadi orang yang sudah wafat masih bisa bersyair. Kenapa? Karena orang-orang yang soleh itu ketika wafat mereka punya kehidupan sendiri. Bagaimana kehidupan Imam Sufyan Ats-Tsauri di alam barzakh? Beliau ceritakan sendiri di dalam syairnya. Nazartu ila rabbi iyanan faqala li, aku telah melihat bagaimana keagungan Tuhanku itu secara nyata dengan mataku. Lalu Allah itu berkata kepadaku, hani'an ridai anka ya ibn Sa'id, beruntunglah engkau wahai Sufyan bin Sa'id, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang senang mendapatkan ridhoku. Bagaimana Imam Sufyan ini senang mendapatkan ridho Allah? yakni dengan membuktikan ketika masa hidup yang beliau cari adalah ridho Allah, menuntut ilmu untuk ridho Allah, bersedekah untuk ridho Allah, berpuasa, semua diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun menyaksikan akan niatnya yang tulus itu, lalu menyatakan kepada beliau setelah kewafatan beliau, laqad kunta qawwaman idzal lailu qad daja, selama di dunia sesungguhnya engkau adalah orang yang senantiasa bangun di malam hari, bi abrati mustaqim wa qalbi amidi, dengan air mata kerinduan dan kecintaan yang berasal daripada hati. Fadunaka fakhtar ayya qasrin turiduhu, kini engkau aku persilahkan untuk memilih gedung-gedung yang indah yang menjadi keinginanmu. Wazurni fa inni anka ghairu ba'idi, atau engkau berziarah kepadaku, yakni bisa berjumpa dengan Tuhannya, karena sesungguhnya aku, kata Allah kepada Sufyan, tidaklah jauh darimu. Hadirin sekalian, inilah keadaan orang soleh. Ketika mereka wafat, mereka ditempatkan Allah pada tempat yang mulia, bahkan Allah berikan mereka kebebasan untuk memilih tempat mereka sendiri. Ini kejadian yang dialami oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar, seorang ulama yang soleh, yang kegemarannya bangun malam, kegemarannya menanamkan rasa cinta dan rindunya kepada Allah, sehingga ketika berjumpa dengan Allah, Allah pun rindu kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya, terutama di bulan yang mulia ini, adalah termasuk orang yang rindu akan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak ketika kita berjumpa dengannya dalam keadaan sebaik-baik amal dan juga dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.